revisi bukan alat untuk memaafkan kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap RT RW yang mau direvisi itu. Atau juga ada perkembangan konspirasi ekonomi global karena pergeseran kepentingan dunia dari migas ke pangan. Misalnya nih, sehingga tata ruang itu harus dibentuk, mau dirubah sektor pangan sehingga menjadi primadona dan akan menjadi sebuah kekuatan untuk merubah kesejahteraan rakyat atau mengurangi pengangguran, kemiskinan, menghilangkan kemiskinan ekstrim misalnya kayak gitu. Saya punya pemikiran dari Gunung Ciremai sampai ke Sindang Agung itu masuk kategori hulu, hulu Kuningan. Jangan diganggu oleh industrialisasi. Biarkan wilayah tersebut memproduksi oksigen, memproduksi hidrogen, memproduksi udara untuk kebutuhan hidup peradaban dan membutuhkan air untuk memenuhi kebutuhan dasar dari sebuah peradaban. Berarti kalau di hulu ada jalan tol, ini malah main rusak. Merusak kalau saya. Kalau ada jalan tol. Oke, kita ada konsensus politik global. Di Kuningan ini negara mana yang boleh masuk? Semua industri Korea kok di Kuningan. Peternakan ayam Korea, industri Korea. Mungkin itu konsensus negara. Kuningan dikaplingkan buat Korea. Nah, nanti geothermal juga nanti Korea ya. Kalau geothermal menurut saya jangan. Janganlah, jangan dipaksain. Jadi gini, ketika kabupaten-kabupaten yang punya gunung berbicara geothermal, Kuningan punya Ciremai yang notabene gunung tertinggi di Jawa Barat, gunung terbesar di Jawa Barat, ya kita jaga itu. Kan ikon Kuningan itu Ciremai. Wijeng siang, Pak Ketua. Tumben tos siang. Pak Ketua, bade naroskeun terkait RT RW, Pak Ketua. RT RW itu perda yang kalau tidak salah 2011 ya. Dan ternyata kan itu mengatur untuk tata ruang sampai 2030 ya. Tapi kok kenapa sekarang mau direvisi? Barangkali legislatif itu kan tahu latar belakangnya lah gitu kan, Pak. Baik ya, secara prosedural ketentuan normatifnya alasan-alasan itu belum tersampaikan karena secara formal itu belum diserahkan kan gitu, belum diserahkan kepada DPRD. Tapi kita sudah mendengar laporan dari Bapemperda yang ditugaskan oleh fraksi kami di Bapemperda bahwa tahun ini proses revisi Perda RT RW itu sudah mulai berjalan tahapan-tahapan. Nah, jelas bahwa itu mau pengajuan baru ataupun revisi, maka harus punya dasar histori, dasar filosofi, dan dasar sosiologinya. Sehingga revisi itu beralasan tidak tertekan oleh keadaan politik, tidak tertekan oleh keadaan kaum korporat, tidak tertekan oleh konspirasi global. Walaupun tertekan, itu harus punya dasar-dasar yang kuat, kan gitu. Revisi ada beberapa alasan, karena ada sesuatu hal yang baru yang harus diintegrasikan ke dalam peraturan daerah tersebut. Tapi itu, kedua, karena ada sebuah kesalahan sehingga harus diperbaiki, kan gitu. Nah, atau ada hal-hal lain. Nah, kita inventarisasi nanti. Ini dasarnya apa? Kan gitu. Nah, atau ada sesuatu yang terlanggar. Kan gitu loh. Nah, tapi yang paling jelas adalah revisi bukan alat untuk memaafkan kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap RT RW yang mau direvisi itu. Kan gitu loh. Revisi itu bukan ruang untuk memaafkan atau mentolerir kesalahan-kesalahan yang
dilakukan terhadap peraturan daerah RT RW yang sudah berjalan. Contohnya mungkin gini, karena sekarang ada pelanggaran sehingga pelanggaran terhadap perda sebelumnya gitu ya, sehingga perlu ada perubahan perda, revisi gitu. Yang enggak gitu dong. Maksudnya gitu, maksudnya. Enggak gitu, ya betul. Ah. Tidak dalam kerangka itu. Tidak dalam kerangka untuk merekayasa kesalahan, kan gitu. Agar kesalahan itu tidak menjadi perkara hukum, lalu dilakukanlah revisi. Enggak dalam kerangka itu. Nah, selaku Parana nih sebagai anggota legislatif ya, yang memiliki fungsi pengawasan juga kan, Ya. sejauh ini ada pelanggaran perda enggak sih? Ya, itu nanti akan dilihat dari fungsi pengawasan DPRD yang dijalankan oleh komisi-komisi. DPRD itu kan tidak, kenapa rakyat milih DPRD? Untuk menjalankan 3 prinsip. Prinsip pertama adalah menyusun, membahas, dan memutuskan peraturan daerah. Itu yang disebut dengan fungsi legislasi dalam DPRD. Nah, yang kedua adalah menyusun, membahas, dan memutuskan anggaran untuk kesejahteraan rakyat. Representasinya Banggar, legalitasnya untuk kewenangan DPRD. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Mengawasi anggaran, mengawasi aturan yang sudah ditetapkan berjalan tidak untuk memayungi kehidupan rakyat. Itu representasinya ada di komisi-komisi. Ada di komisi-komisi. Nah, komisi-komisi ketika melakukan turun ke bawah, ketemu rakyat, itu kan udah dibekali oleh peraturan daerah. Ada nggak yang dilanggar di situ? Ketika ada yang dilanggar, komisi-komisi akan membuat catatan. Masih ada catatan. Ada catatannya. Ada catatannya ya. Sepengetahuan Pak Ketua, karena Pak Ketua juga kan masuk di komisi juga kan? Ya. Ya kalau berbicara ada, ya pasti yang namanya memproduk, pasti berbicara dalam perencanaannya adalah ideal. Ketika dalam perencanaan ideal, lalu dalam aplikasinya, dalam pelaksanaannya, ternyata ada yang membuat berat, ada yang membuat repot, ada yang membuat tidak terjangkau, ya toleransi itu yang disebut dengan pelanggaran sebetulnya. Kan gitu loh. Nah, ketika itu toleransi itu disebut sebuah pelanggaran, nah ada konsekuensinya juga. Walaupun untuk kepentingan administrasi negara, kan gitu. Ketika melanggar ya ada konsekuensinya gitu loh. Nah, karena hal itu maka saya berpikir baik sangka dulu ya, baik sangka dulu. Mungkin ruang-ruang itu yang akan direvisi, mungkin. Nah, atau juga ada perkembangan konspirasi ekonomi global karena pergeseran kepentingan dunia dari migas ke pangan. Misalnya nih, sehingga tata ruang itu harus dirubah sektor pangan sehingga menjadi primadona dan akan menjadi sebuah kekuatan untuk merubah kesejahteraan rakyat atau mengurangi pengangguran, kemiskinan, menghilangkan kemiskinan ekstrim misalnya kayak gitu. Ya itu bisa. Nah, menurut Pak Ketua nih, Perda RT RW yang sekarang sudah ideal nggak sih sebetulnya? Ya kalau berbicara ideal dengan kemajuan pasti ada kekurangan. Kan gitu. Sekarang dari 2011 ya, 2011 sekarang udah 2026. Berarti sudah 15 tahun nih. Ya. 15 tahun itu kan kemajuan. Berjalan 15 tahun. Dari tahun ke tahun pasti ada kemajuan. Dari milenial ke Gen Z, dari Gen Z udah topang lagi oleh Alpha, kan gitu loh. Nah, pasti cara berpikir orang akan berbeda. Cara berpikir orang inilah yang akan menuntut. Karena cara berpikir ini ketika diaktualisasikan, membutuhkan ruang, membutuhkan dimensi ruang, masa, dan waktu. Kan gitu loh. Membutuhkan fasilitas. Nah, fasilitas ini dalam hal ini adalah alam, maka ini akan terintegrasi di dalam perda yang bernama RT RW. Bisa disebutkan nggak Pak pasal apa gitu? Ya enggak sih kalau gitu. Saya harus buka ya, takut salah ya. Berarti saya di sini harus ada perda tata ruang yang produk 2011 itu, sehingga saya bicara berdasarkan data. Jadi, ini kalau saya nggak bawa ya. Atau dikerucutkan satu tentang sebelah barat Kuningan aja, Kuningan Barat lah gitu, lereng Ciremai. Oke. Kalau pemikiran saya, anggaplah ya, kan semua orang punya basic berpikir. 50 anggota DPRD yang dipilih oleh rakyat itu mempunyai basic berpikir. Salah satu dari 50 itu saya. Saya
belajar secara otodidak terkait tata ruang alam. Saya punya pemikiran dari Gunung Ciremai sampai ke Sindang Agung Sindang itu Agung, ya. masuk kategori hulu, Mm-mm. hulu Kuningan. Jangan diganggu oleh industrialisasi. Biarkan wilayah tersebut memproduksi oksigen, memproduksi hidrogen, memproduksi udara untuk kebutuhan hidup peradaban dan membutuhkan air untuk memenuhi kebutuhan dasar dari sebuah peradaban. Dari Sindang Agung ke timur, anggap ke Luragung, itu kawasan perniagaan, pasar. Perniagaan, produk-produk yang diproduk oleh rakyat itu bisa diniagakan di situ. Dari Luragung ke timur itu industrialisasi. Sehingga orang mencari uang di timur, berbelanja di tengah, berholiday, berpariwisata, mencari ketenangan, menyatukan diri mikro dan makro kosmosnya itu di wilayah hulu. Jadi di hulu boleh objek wisata sebanyak-banyaknya. Ya dibatasi juga. Kalau sekarang hulu katakanlah didominasi tata ruangnya utuh oleh pariwisata, hancur juga. Gitu lah. Maka di sini RT RW itu harus secara jelas memperlakukan kawasan. Kawasan hulu pariwisata oke. Kawasan hutan lindung oke. Kawasan hutan kota boleh. Nah, dengan jenis tumbuhan, varietas tumbuhan yang mampu memproduksi hidrogen, mampu mengamankan hidrogen, mampu memproduksi oksigen yang kita banyak kok guru-guru biologi, banyak guru-guru fisika, banyak sarjana-sarjana geologi yang bisa dipinta pemikirannya oleh negara, oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. Buka ruang dong untuk mengeksplor keilmuan mereka sehingga menjadi sebuah kekayaan pemikiran kita. Oh, Kuningan ini nggak miskin. Betul. Dari 2 juta orang penduduk Kuningan ini yang 2 juta lebih ini, saya yakin ada sarjana geologinya, akan ada sarjana pariwisatanya, akan ada sarjana yang terkait dengan kebutuhan peradaban ini. Di tengah bagaimana nih kawasan perniagaan ini ditata sedemikian rupa, pasarnya nyaman, produksinya bisa didagangkan, akses pasar ke kabupaten lain, ke provinsi lain, ke pasar-pasar besar misalnya dibuka dong, kan gitu loh. Lalu ke timur industrialisasinya. Kenapa timur? Akses dengan Jawa Tengah, bisa bikin jalan tol ke situ, kan itu penjualan produksi, fabrikasi bisa langsung, kan kayak gitu, enak, kan gitu loh. Berarti kalau di hulu ada jalan tol, Nah ini malah main rusak, merusak. kalau saya. Kalau ada jalan tol, Oke, kita kalau oke ya, industri dikehulukan, tol dikehulukan. Mari kita diskusikan ini. Apa sih yang ada potensi alam di hulu itu? Apa sih yang bisa dipetik potensi alam untuk yang ada di hulu untuk kepentingan peradaban ini? Mari kita diskusikan itu. kalau misalkan di hulu ada objek wisata, biar pengunjungnya banyak itu kan perlu jalan tol, Pak Ketua. Nggak perlu jalan tol lah. Faktor penunjang pariwisata saja. Jalannya bagus, aksesnya gampang ditempuh, Tapi tidak merusak dengan tidak merusak tata ruang. Kan gitu loh. parkiran. Parkirannya tertib. Kita hitung. Berapa sih jumlah pengunjung domestik ke kita ini? Jumlah pengunjung luar negeri berapa? Pelancong luar negeri ini kita hitung semua. Per tahun berapa? Tingkat tertinggi berapa? Di tahun berapa? Target kenaikannya berapa? Apa daya magnetisnya? Sehingga kita berpikir, mari kita promosikan pariwisata kita. Apa yang akan dipromosikan? Apa yang berbeda dengan yang lain? Apa yang baru? Media apa yang akan digunakan? Ayo sama-sama. Kita ini punya Mojang Jajaka, punya sarjana pariwisata, punya dosen-dosen yang canggih, punya kemampuan teknologi, Genji, jago-jago semua. Bagaimana mereka menggunakan media-media itu untuk kepentingan marketing kita? Ya. Kan gitu. Cuman yang jadi masalah adalah potensi kitanya apa? Yang dipikirkan oleh pemerintah, oleh negara, sehingga user, pelaku pariwisata ini bisa membuka itu, menanamkan modalnya di kita.
lalu datanglah kabupaten-kabupaten lain ke kita untuk mencari happy, kebahagiaan di sini. Kebahagiaan itu diukur loh. Berapa tingkat kebahagiaan masyarakat Kabupaten Kuningan? Ada diukur itu. Ada ukurannya? Ada ukurannya. Belum dirilis nih Oh. kebahagiaan. Prabowo kemarin survei dunia, masyarakat dunia yang paling bahagia berdasarkan survei adalah Indonesia. Walaupun jadi meme. Di TikTok. Kalau begitu. Ya berarti Kuningan bisa mengukur juga tingkat kebahagiaan masyarakat kita. Masyarakat miskin, berapa di kita? Segmen mana yang disebut miskin? Petani, pedagang, atau pengangguran, atau berapa? Apa kebahagiaan mereka? Masyarakat menengah ke atas, menengah. Yang guru, yang SK-nya udah di Bank Jabar, yang berbelit-belit itu tuh, problematiknya, tingkat kebahagiaannya di mana nih? Ukur sama kita. Wah, menengah ke atas. Yang eselon 2, 3, kebahagiaannya di apa? Karena itu loh. Kita ukur P3K. P3K. Udah belum. Udah bahagia belum? 400 desa. Tapi belum ada survei Ya, kebahagiaan di Kuningan. boleh kita minta ke BPS untuk melakukan survei. Oh, ke BPS. Bukan Pemda sendiri. Nah, kalau Pemda yang itu nanti dia subjektif. Nanti subjektif lagi, di demo lagi nantinya. Anggarannya juga nggak ada juga ya. Anggarannya nggak ada. Iya. Darurat. Kayak gitu. Nah, jadi tata ruang itu untuk penyempurnaan ini bisa jadi konteksnya dasar histori, dasar filosofi, dasarnya adalah kemajuan. Atau ada konsensus politik global. Di Kuningan ini negara mana yang boleh masuk? Semua industri Korea kok di Kuningan. Peternakan ayam Korea, industri Korea. Mungkin itu konsensus negara. Kuningan dikaplingkan buat Korea. Nah, Kuningan tinggal berbicara bagaimana keterlibatan masyarakat Kuningan menjadi bagian dari kebijakan itu, mengurangi pengangguran, gitu loh. Nanti geothermal juga nanti Korea ya. Kalau geothermal menurut saya jangan. Oh jangan. Janganlah, jangan dipaksain. Jadi gini, ketika kabupaten-kabupaten yang punya gunung berbicara geothermal, Kuningan punya Ciremai yang notabene gunung tertinggi di Jawa Barat, gunung terbesar di Jawa Barat, ya kita jaga itu. Kan ikon Kuningan itu Ciremai. Dalam Rajah Gunung. Rajah Gunung ada nih. Ari Gunung Ciremai teh Raden Tetenger Negara. Jangan diganggu menurut saya. Kalau tenaga surya, Boleh lah. Nanti di mana letaknya? ya. Bayang nggak kalau kawasan tenaga surya celek di tengah-tengah Kuningan, ya rusak dong. Tata ruang itu untuk itu boleh tenaga surya, tapi di sini. Nah, jadi industri harus mengalah kepada peradaban, pada kehidupan. Jangan kehidupan dikorbankan untuk industri. Jangan hanya berandai. Nah, kembali ke jalan tol. Menurut Pak Ketua, itu kan bukan industrialisasi kan? Ya, kalau jalan tol di hulu nggak kebayang. Itu kan akan merangsang pertumbuhan di wilayah kawasan jalan tol. Jalan tol ke timur saja dari Jawa itu Kuningan akses ke jalan tol wilayah Brebes, Cirebon, Kalimati boleh ke situ cus. Kan gitu loh. Dibuka aksesnya. Nah, kalaupun mau ke wilayah Bandung, ya ke timur gimana caranya? Teknologi tinggi kok. Masih bingung cari alat. Iya. Kan gitu loh. Emang zaman Fir'aun apa ini kita ini seperti tidak ada teknologi saja. Kenapa kan kalau revisi itu kan ya yang ada di benak saya kalau revisi itu ada yang kurang sempurna, bukan merubah arah baru. Nah, kan? ini revisi. Maka saya garis bawahi, ini revisi. Berarti tidak melakukan pembongkaran yang berlebih-lebihan. Revisi itu berarti ada sesuatu hal yang kurang. Ada sesuatu hal yang baru. Ada sesuatu hal yang lecet-lecet sehingga perlu diperbaiki. Oh, ada yang tertinggal sehingga perlu dimasukkan. Itu revisi. Kalau besok revisi, kalau di sini ada 100 pasal, lalu revisinya
75 Ya. pasal itu bukan revisi itu. Perubahan. Iya. Pembongkaran. Pembongkaran ya. Kayak gitu loh. Ya revisi mari. Merubah kawasan konservasi jadi wisata itu Konservasi jadi industri ya itu bukan revisi dong. revisi berarti. Kalau wisata boleh tadi kan. Ya, selama tidak mengganggu tata ruang yang substantif. Substantif ini gini, substantif ini. Betul gini. Ini prioritas. Ketika ini ditetapkan prioritas, berarti ada yang tidak prioritas. Prioritasnya apa? Tidak prioritasnya apa? Itu sama-sama harus dipresentasikan. Jangan karena kalimatnya ini prioritasnya dipresentasikan, yang non prioritasnya tidak dipresentasikan. Jangan gitu dong. Dua-duanya presentasikan. Tidak prioritas karena apa? Prioritas karena apa? Nah, ini harus disampaikan juga. Kenapa kan kalau objek wisata, Pak? Objek wisata itu kan bukan hanya sekedar misalkan wahana saja kan? Wahana permainan apa-apa gitu atau air gitu. Butuh juga kan hotel, kayak begitu kan ya. Rumah makan. Jadi kalau wisata di wilayah hulu, ya tidak perlu hotel yang besar-besar. Ya cukup cottage, ya. Sesaungan, Camping lah. kayak gitu loh. Yang dibutuhkan oleh orang itu kan nyoreang ya, nyoreang alam katukan. Berkemewahan. Loh. Saya hidup di rumah yang mewah bergelimpangan mobil, kursi yang bagus-bagus, lalu mendengar cerita masa lalu, imajinasinya tertarik ke belakang, pengen sekali saya seperti masa lalu, nyari rumah panggung, ada lemari di ruang amben yang batangnya oleh kayu, pinggirnya oleh kaca, di dalamnya ada keler yang di atasnya itu seperti kelereng besar itu, di dalamnya ada raginang, kuping, goreng pisang. Itu tidak boleh dimakan. Jadi hiasan saja, dikeluarkan apabila ada tamu. Di amben itu ada satu pintu kamar depan, bersih terus-terusan, tidak boleh ditiduri, hanya untuk tamu. Bayangin orang tua dulu, terimajinasi kita ke situ, lalu tempat-tempat pariwisata menyediakan itu, laku. Tidak harus gedung yang bagus, desain arsitek kekinian semua, Eropa, gedung bertingkat misalnya. gedung bertingkat, kaca, terus tersaji perempuan-perempuan cantik, nggak begitu juga. Harus naik lah. Nah, kita bikinlah yang kedulu-duluan. Orang-orang lebih tertarik. Nah, sehingga orang itu bermemori ke belakang. Ima panggung di Nah, gitu. tinggal di kampung. Jadi emang jalan tol gitu ya, efek gitu. Nah, akan merangsang terhadap pertumbuhan. Kalau mau timur ya, jalan tol mah. udah. Nyambung nanti kan ke Dengan industri nyambung, dengan perniagaan nyambung. Orang berdagang itu mencari akses tol. Bukan untuk wisata. Setelah berdagang punya keuntungan, tabungannya banyak, Main. nah pingin hiburan, mainlah ke hulu. Hawanya enak, sejuk, air. Seperti dalam buku bahasa Indonesia kelas 2, Masih asli. Bapak pergi ke sawah, di sawah melihat air dengan jernih. Ibu pergi ke pasar, ini Budi, ini Bapak Budi, ini Wati, ini Arman, itu loh. Nah, apa yang tertuang dalam buku bahasa Indonesia kelas 2, kelas 3 itu, di Kuningan itu ada. Masih lihat ibu-ibu bawa keranjang pergi ke pasar. Dalam keranjang itu ada kangkung, ada genjer, ada tempe, ada tahu, ada lauk asin. Ayah sambelun. Kan gitu loh. Dilihat, aduh asik banget itu. Pak, berarti sebelum sekarang kan masuk Pemperda ya, Rapperda. Sudah masuk kan ya? Ya. Nah, itu kan udah ada revisi tuh draft-draft yang dari pusat itu. Berarti kementerian. Berarti Dewan selama ini tidak dilibatkan dalam itu ya? Ya kan prosesnya usulan. Kalau usulan setelah disandarkan kepada regulasi-regulasi baru dari struktur pemerintahan lebih atas, itu otoritas eksekutif. Tahapan itu. Ketika udah masuk ke sini, otoritas kita di sini. Itu pun jadi peraturan daerah itu, rakyat memilih dewan. Salah satu fungsinya adalah menyusun, membahas perda bersama dengan eksekutif yang mendapat melindungi masyarakat, memayungi masyarakat. Ya, tapi kan itu
Kalau nggak ada keberanian, dewan nggak berani. Jangan jadi dewan lah. Ini kan dari pusat. Ya, Kan biasanya dewan ya Yes, man. tinggal stempel Kan aja pasti. gitu kan, Pak. dari pusat sinergikan dengan kondisi daerah. Nah, mensinergikannya itu, gitu loh. Itu kan yang pandai, yang paham Kuningan siapa? Orang Masyarakat Kuningan. Nggak mungkin kan dirjen kementerian. Berbicara gitu Pak, Iya. dipotong nih ada deh. Kemarin kan banyak kritikan terhadap revisi RTRW. Sementara dari pusat mengatakan Kuningan itu masih hijau, ya kan? Iya, dapat Nah, penghargaan hijau berarti kan dari mereka- BPN. Mereka tahunya Kuningan hijau, sementara di bawah itu ada banyak cerita. Padahal kan PDIP merah kan gitu ya, Pak. banyak cerita Kita merahkan. alih fungsi lahan gitu gimana? Ya justru di sini karena kita sudah mendapat penghargaan pengakuan pemerintah pusat sebagai kabupaten yang Hijau. oksigennya terbaik di Jawa Barat. Jaga dong. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban menjaga itu. Kita sudah mendapatkan penghargaan kabupaten beroksigen baik, kabupaten konservasi, kabupaten hijau. Kebijakannya tiap hari menghancurkan kehijauan kita. Jangan begitu dong. Jaga. Nah, ketika tahun ini mendapat penghargaan hijau, lalu 2-3 tahun ke depan tidak mendapatkan penghargaan hijau, berarti pemerintahan gagal. Iya, iya. Mungkin nanti makan kuning ya, Pak. Atau merah? Tapi saya pegang pemikirannya para dari awal menjelaskan. Tapi kan 50 anggota dewan ini tuh ada yang penyelesaiannya tidak semua kan seperti Yang penting hengki-pengki lagi cairan. Nah, Parana itu tugas selanjutnya mungkin akan menularkan atau memberikan edukasi yang lebih lagi mungkin pemahaman supaya tidak terjadi hal pengawasan seperti itu kan seperti hanya setuju saja, Sampel. hanya stempel saja. Kenyataannya tidak ada debat yang melalui Tidak sesuai pengawasan ekspektasi. tidak sesuai seperti yang tadi dikatakan. Karena sampai sekarang itu dewan itu dianggapnya memang kekurangan suara, tidak menggonggong lagi. Nah, harus dihilangkan hal seperti itu. Jadi saya pegang ucapannya Parana harus bisa paling enggak Memprovokasi. teman-teman. Ke dapur MBG juga sama ya. Ke dapur MBG. Tidak ada MBG. Kurang kritis maksudnya. Oh, bukan kurang kritis. Saya takut dituduh iri karena saya nggak masuk di MBG dan Parana kenceng kayak MBG karena dia nggak punya dapur, jadi aja jealous gitu loh. Parana itu untuk menularkan hal itu karena jealous, takut dituduh jealous, jadi nggak mau pengaruhi teman-teman lain. Jadi Tapi saya udah menyampaikan seyogianya DPRD nggak perlu main-main di ruang DPG, kan itu seyogianya. Tapi karena sudah ada yang kadung nyemplung di situ ya, masing-masing harus bertanggung jawab. Kira-kira begitu. RTRW ini semua Nah, tidak terjadi. untuk RTRW, apa sih kepentingan orang-orang di DPRD? Iya. Nah ini di sini, ini sekaligus edukasi. Bahasa PDI ya, bahasa PDI Perjuangan edukasi. Kalau bahasa teman-teman Pananang di wilayah pesantren, ini tarbiyah pendidikan. Tarbiyah. Anggap aja di tarbiyah pendidikan. Disinilah konsekuensi rakyat memilih dewan dengan menggunakan uang. Sehingga kualitas tidak terukur. Nah, bukan saya merasa cerdas, bukan. Tapi kalau secara objektif rakyat memilih wakilnya dengan mengukur kemampuan, masuk ke sini tidak ada hasil. Kan itu loh, itu. Nah, sehingga apa yang menjadi bayang-bayang atau bahaya latin kebijakan yang akan mengganggu terhadap kehidupan masyarakat, kita bisa mempercayakan secara utuh dan penuh kepada wakil-wakil kita. Nah, kalau di dewan tidak berteriak, kalau tidak berbicara, dewan itu kan parlemen, parle, bahasa Prancis. Ngomong. Artinya pakai cerot, Bahkan ciprut. barangkat ciprut, ngobrol. Tapi barangkat ciprut yang bereferensi. Aduh renyo. Referensinya regulasi, Data. buku-buku, data Iya. kehidupan masyarakat, hasil riset. Kata orang Sunda,
hamo dibasa lamun can disaba. Teu beunang dibasa lamun can disaba. Saya 60 desa, dapil saya. 60 desa harus saya datangi. Kasaba, biar saya bisa basa. Ngabahasakeun. Menang basa, tina saba. Betul loh. Jadi saya mau mempresentasikan wilayah dapil saya gimana kalau saya pun tidak sabar. Kan gitu loh. Nah, ini edukasi. Sehingga pada saat kita masuk ke wilayah pembahasan RT RW, rakyat tidak lagi merasa khawatir apakah perwakilan saya bisa bicara atau tidak. Rakyat tidak pernah merasa gundah apakah perwakilan saya membela saya atau tidak. Rakyat tidak akan pernah merasa was-was apakah wakil saya akan memperjuangkan kehidupan saya atau tidak. Satu orang pun dari sekian puluh ribu yang ada di Dapil 5, ketika 6 anggota DPRD-nya secara lantang memahami tentang problematik kehidupan sosial masyarakat dan peradaban itu sendiri dengan alamnya, maka itu akan terselamat. Komisinya komisi berapa sih Pak? Ya, Kebetulan saya di Komisi 2. Yang pegang RT RW. Tergantung dinas ya. Lintas ya, Dinas. Jadi dinas apa bisa jadi Komisi 3, dinas ini ada di Komisi 2. Contoh tentang RT RW bidang pertanian, ya adanya di Komisi 2. RT RW bidang pembangunan ada di Komisi 3. RT RW bidang pariwisata di Komisi 2. RT RW bidang pendidikan adanya di Komisi 4. RT RW bidang pemerintahan adanya di Komisi 1. Jadi semua ini terintegrasi. Nah, yang ditakutkan gini Pak Rana, komposisi oposisi atau tengah atau memang yang yang sekarang mendukung gitu. Kan banyak yang mendukung nih. Oh ya. Eksekutif gitu ya. Yang ditakutkan suara-suara dewan itu patsun itu ketika berbicara menjaga kekuasaan. Kita bedakan mana menjaga kekuasaan, mana menjaga rakyat. Saya kemarin punya kekuasaan. Ya. Pak Ang, Bu Uce, Pak Aceh, itu kekuasaan PDI Perjuangan. Nah, apabila ada yang perencanaan yang salah, maka tugas partai pengusung itu menyampaikan pemikiran-pemikiran yang dianggap salah itu. Tolong Pak, jangan gini, jangan gini. Nah, maka fungsi partai pengusung di situ bukan begini. Ini mau salah nih, biarkan aja. Nanti kalau ada yang mau kritik, kita lawan. Wenang ini negara barbar apa? Saya Saya terdepan. Pukul. Nggak gitu dong. Kasihan masyarakat kita yang badannya kurus, kecil, tapi otaknya canggih. Kita hargai otaknya bukan fisiknya. Pemikirannya yang ditakutkan seperti itu kejadian. Nggak berlaku bagi kita lah seperti itu. Ya, karena dari prosesnya di awalnya di eksekutif dulu, setelah disandarkan kepada aturan-aturan, lalu dikirim ke dewan yang mengomongin, yang mengingatkan ini nggak masuk, ini aturannya ini yang mengawasi nanti sebelum melegislasi gitu. Yang takutnya yang lain yang bagi yang mendukung kekuasaan pun ya harus punya reserve lah, antisipasi, kesadaran diri, paham mengerti politik, bahwa yang disampaikan oleh yang disuarakan oleh rakyat itu adalah sebuah kebenaran. Mari kita hargai. Jangan kebenaran harus kalah oleh jigrah-jigrah lah. Enggak begitu juga. koalisi bukan berarti diam para rakyat. Silahkan partai-partai koalisi merumuskan. Bagus itu. Disitulah negara membuat regulasi ke partai koalisi. Kan gitu loh. Begitu. Tapi kan Kuningan teh butuh investasi, Pak. Biar PAD-nya naik. RT RW tidak akan menutup investasi. RT RW akan membuka investasi. Justru RT RW itu pintu untuk investasi. Tapi penyusun, perumus, dan pembuat RT RW itu harus tahu tata ruang. Investasinya apa, mau disimpan di mana, sehingga tidak mengganggu peradaban yang ada. Jangan sampai karena investasi ada uangnya akan menguntungkan rakyat dihabisin, disimpan di tempat rakyat udah dihabisin, rakyatnya dieksodus, dipindahkan kemana? Jangan begitu loh. Dia lebih dulu ada. Berarti PDIP memang menolak jalan tol di hulu ya Pak ya?
Ya ini saya ya. Oh, bukan PDIP. Oh, bukan, saya dulu. Oh, Nah, nanti struktur berpikir saya akan saya sampaikan kepada partai saya. karena ketua PDIP belum tentu kan sepemikiran sama. Ya kan kita belum diskusi. Ya di PDI itu ada tradisi diskusi. Perbedaan saya, perbedaan Pak Rohaman, perbedaan Pak Ferry, Butika, perubahan cara berpikirnya Ibu Lia dan yang lain-lain itu, Julia, ya. itu bisa dimediasi dalam sebuah musyawarah, sehingga mengkerucut. Nah, setelah mengkerucut jadi sikap kelembagaan. Hari ini masih sikap-sikap individu, personil. Nanti akan menjadi sikap organisir. Jadi ada kasusnya karena ada program strategis nasional di Makassar. Jadi daerah tersebut akan dirubah fungsikan jadi pembangunan proyek tertentu lah di Makassar. Kemudian lahan-lahan petaninya digusur. Nah, itu gimana tanggapannya? Ya. Apakah Kuningan jangan sampai seperti itu. Nah, dan pemerintah yang harus membela rakyat, yang harus membela kawasan itu gitu loh. meskipun program strategis nasional? Kan program strategi nasional itu tidak masuk ke wilayah tempat. Gitu loh. Program strategi nasional harus ada industri A. Ya. Ketika industri A itu ke Kuningan, kita yang menentukan. Kita buka pintu untuk mereka, kita tempatkan dengan tidak mengganggu hajat hidup yang sedang berjalan. Gitu loh. Sampai menggusur seperti itu. Kalau ada penggusuran, kasihan gitu loh. Tapi masa presiden dilawan, Pak? Enggak, justru ini enggak melawan presiden. Kan presiden mah hanya tolong Kuningan dengan peraturan ini buka pintu untuk investasi. Datanglah ke sini kan investor itu. Bikin pabrik A, pabrik B, pabrik C apa deh. Nah, di sini di mana nih tempatnya? Nah, kita bukalah RT RW. Mas bro, Anda bohir nih, duitnya udah nggak berseri. Oh, jangan rusak juga nih rakyat kita. Kau bangun pabrik yang semegah-megahnya. Kau bangun pabrik yang sebagus-bagusnya. Kau buka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Di situ ya tempatnya. Nah, kerjasama. Kata pengusaha, fasilitas sosial apa yang bisa dibantu oleh pemerintah daerah? Oke, saya bangunkan jalan, kamu bangunkan pabrik, karyawannya dari Kuningan. Termasuk keamanannya. Keamanannya, apanya. Top. Ya, sinergi. Disitulah negara berkewajiban melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Itu preambul Undang-Undang 45. Cukup jelas kan? Termasuk investasi di hulu. Ya, bikin pariwisata di kawasan Ciremai. Pemerintah daerah dong yang harus punya kendali. Jangan pemerintah daerah dikendaliin oleh pemegang duit. Sehingga di hulu Jangan sampai jadi antek asing ya. Gitulah. Nanti disebut Londo. Ondo. ya kan jadi hulu nanti jadi industri. Ya pokoknya Industri mah wisata. ada ramah lingkungan lah itu namanya. Ramah lingkungan dan ramah orang. Termasuk ini Pak, Daerah orang yang luput itu ada kajian resiko bencana juga. Mitigasi bencana. Oh, udah di semua deh. Ya, Pak. Kalau ada sebuah perencanaan yang tidak maksimal, yang diproduk oleh negara, malu. Kenapa? Negara itu dianggap profesional oleh rakyat. Memilih aparatus negara harus testing. Persyaratannya sarjana. Kan? Punya jabatan harus golongan sekian. Ikut di Kadpim. Punya prestasi. Jadi Karang Taruna. Ada itu nggak? Nggak ada. Bedain dong pemerintah dengan Karang Taruna. Gitu loh. Kalau prosesi penempatan orang, jabatan, kayak Karang Taruna, ya malu dong. Hanya unsur kedekatan, hanya unsur kepatuhan. Wah, gimana ceritanya? Tapi balik lagi tadi yang perumahan tuh yang ada dendanya. Tadi pemikiran Parana kan daerah barat dulu sampai Sinaga. Ya. Sekarang kalau perumahannya ditambah banyak di sekitaran sini, itu masuknya ke daerah mana Parana? Ya kita lihat nanti. Nah, keseimbangan. Ya. Keseimbangan antara luas wilayah hulu, luas wilayah tengah, luas wilayah hilir, itu kita didata dulu. Ya nggak mungkin. Kan pemerintah daerah tahu.
Luas areal Kuningan sekian ratus juta hektar. Oh, tahu. Ada itu di petanya. Nah, lalu kita petakan mana hulu. Apa variabel-variabel yang mengatakan bahwa itu kawasan hulu. Buat variabel-variabelnya. Pikirkan oleh negara. Kan gitu loh. Apa variabel-variabel yang memutuskan bahwa itu kawasan tengah. Apa variabel-variabel yang memutuskan kawasan hilir. Petakan dong. Nah, setelah itu baru. Luas arealnya berapa? Idealnya jumlah penduduk berapa? Kawasan pemukimannya di mana? Akses sosialnya kayak apa? Duit ada di negara kok. 3 triliun per tahun kita ini. 3 triliun. 3 triliun per tahun. Walaupun pengesahannya 2,8. Kan di perjalanan masih nambah. Jadi yang ada di pikiran saya sebagai penanya nih untuk kali ini bahwa perumahan itu industrialisasi perumahan daerah dulu. Secara demografi kita itu pengaturan air Pak. Seperti industrialisasi di wetan China kan kurang. Nah kita juga jangan lupa nanti mitigasi hal-hal seperti itu dimasukkan juga Pak. Soalnya ada kemarin ada cerita airnya nggak ada kasihan juga kan. Seperti di Mayana kan ada program penanaman jagung untuk ketahanan pangan berapa belas hektar itu. Ternyata kekeringan. Makanya di sini tata ruang itu butuh. Mana ini sebuah bukit ada kawasan larangan, zona inti. Kawasan larangan itu kawasan serapan. Zona inti itu kawasan serapan. Ada zona penunjang, tutupan, zona penunjang. Itu kawasan pertahanan. Ada zona baladahan, zona produksi. Nah, jagung, di situ gitu loh. Sehingga kawasan pertahanan tidak diganggu. Kawasan serapan tidak diganggu. Biarkan dia bekerja, berfungsi sebagaimana mestinya. Berarti Gunung Mayana jangan diganggu. Investigasi lagi. Jangan Gitu sampai loh. mata air di sana terganggu. Investigasi lagi Gunung Mayana itu. Berapa kawasan serapannya? Titiknya di mana saja? Ada kali gunung. Kenapa orang tua kita mengatakan Mayana disebut gunung? Enggak pasir Mayana. Gunung. Berarti itu sudah diukur. Wah, itu memang benar gunung. Berarti kalau gunung, di bawahnya itu ada bukit, pasir-pasir. Yang menopang terhadap eksistensi gunung itu. Gitu loh. Nah, dari gunung dan pasir ini, kita petakan mana kawasan larangannya, mana kawasan serapannya. Jangan diganggu, itu fungsi kawasan serapan air. Ketika musim hujan, akan mengisi kepada bumi. Yang nanti akan keluar melalui mata air. Pada saat musim kemarau, itu akan menjadi toren cadangan air, penampung air. Sehingga terjadi stabilitas air. Kalau torennya dirusak, ya rusak. Karena secara demografi, Kuningan itu kemiringannya sangat ini ya, landai. Bukan 45 derajat sampai kawasan. Beda dengan Cirebon dari Paningis sampai terus ngampar karena ngaturnya itu gampang pakai apa gitu ya. Kalau di kita nih disusun perumahan tengah-tengah bisa ganjong karena. Jadi hal jadi gini, ini juga harus dimasuk. Kuningan ini kaya, nggak ada cerita kekurangan air. Sebelah barat itu gunung vulkanik, gunung magma, Cermai, Gerhalang, Gunung Putri, Gunung Kembar, situ. Sebelah selatan itu Gunung Kendeng atau Gunung Tektonik, Gunung Batuan. Dari pojok Gunung Cermai membat sampai ke Gunung Pojok Tilu. Gitu loh. Kita lihat apakah benar gunung tektonik kita itu sudah berkekuatan pohon endemik? Sudahkah pemerintah daerah Kuningan ini membuat konsensus MOU agreement dengan kehutanan sehingga ada kawasan yang khusus yang tidak boleh diganggu untuk eksistensi kebutuhan hidrogen dan kebutuhan oksigen? Kalau benar, mana bentuk agreement-nya? Jadi ada langkah administrasi untuk antisipasi bahwa kita ini paham, rakyat butuh air,
Rakyat butuh udara yang segar. Tunjukkan dong. Pemerintah daerah Kabupaten Kuningan sudah melakukan MOU dengan pihak perhutani. Sekian ribu hektar tidak boleh diganggu. Sehingga nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kebutuhan oksigen kita akan terpenuhi, kebutuhan air kita akan terpenuhi, dan air yang berkapasitas sekian kubik per detik itu akan dikelola oleh PDAM, yang sekian ribu detik akan dikelola oleh BUMDes, oleh KDMP misalnya. Hanya berfasilitasan pipanisasi. Oh, keren itu. Baru negara ngurus. Baru negara hadir di situ. Ya, maksud saya harus sampai di sana, Pak. Harus. Soalnya mitigasi air ini nggak gampang. Nah, Berarti yang berbau gunung harus jadi hutan lindung, saya. saya berharap Gunung Kendang, gunung dari wilayah Tundagan Hantara sampai ke Gunung Pojok Tilu harus cagar alam. Nah, setuju. Dijaga. Termasuk Mayana berarti. Jangan kayak kemarin kita Mayana masuk. cagar alam. Soalnya industrialisasi di Wetan Gunung Tilu kan sekarang Karangkancana, Sipajaya selalu kekeringan. Nah, Iya. Ya, mitigasi sekalian. selalu kurang air. Kayak gitu. Apalagi industrialisasi di daerah kering itu di Wetan itu butuh air. Seruput dulu kopinya ya. Ya. Oke lah. Cukup untuk obrolan ini. Obrolan tahap pertama lah. Ya, nanti kalau sudah masuk ke tahapan pembahasan Perda, boleh kita podcast lagi. Siap. Baiknya ada beberapa yang ditanya memang belum masuk ke sini. Ya. Nanti kita pasal ini akan begini, pasalnya akan begini, kita bedah nanti. Siap. Oke, Nun, Pak Ketunya. Ya, pasal ini berimplikasi ini, menyebabkan ini, bahaya latinnya ini, bahaya bahaya yang diharapkannya ini.